3 tahap ekstrim decluttering rumah yang sudah bertahun-tahun kumuh. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bayangkan kita baru bangun tidur, niat hati mau menghirup udara segar. Tapi yang terhirup malah debu dari tumpukan kardus sisa paket tahun lalu yang masih nangkring di pojokan ruang tamu. Kondisi rumah yang sudah bertahun-tahun penuh, barang ini sebenarnya bukan cuma masalah estetika, tapi sudah jadi beban mental yang bikin kita gampang marah sama anak atau suami gara-gara hal sepele. Belakangan ini fenomena hoarder atau hobi menimbun barang memang lagi naik daun, apalagi setelah banyak penelitian yang menyebutkan kalau rumah berantakan itu sumber stres nomor 1 bagi perempuan di era modern. Mengutip salah satu artikel kesehatan mental, lingkungan yang kumuh secara visual bisa memicu hormon kortisol yang bikin kita merasa lelah sepanjang hari meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang berat sama sekali. Jadi, obrolan kita kali ini bukan cuma soal beberes rumah supaya cantik di kamera, tapi soal menyelamatkan kesehatan jiwa kita yang sudah mulai pengap tertutup tumpukan baju yang sudah tidak muat dari zaman sebelum melahirkan. Tahap ekstrim pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan sortir tanpa ampun dengan metode eliminasi total pada barang-barang sentimental yang sebenarnya sudah jadi sampah. Kita sering terjebak memelihara perasaan pada benda mati, seperti menyimpan wadah plastik bekas selai atau deterjen yang niatnya mau dijadikan pot bunga, tapi akhirnya cuma jadi sarang nyamuk di kolong meja. Contoh nyatanya adalah tumpukan kain lap yang sebenarnya sudah tidak layak disebut kain karena lebih mirip jaring laba-laba. Namun tetap kita simpan karena merasa sayang kalau dibuang. Buang semua barang yang tidak kita gunakan dalam 6 bulan terakhir tanpa perlu berpikir 2 kali. Karena kalau dalam setengah tahun saja tidak disentuh, berarti barang itu memang tidak punya fungsi nyata di hidup kita, selain menambah sempit ruangan. Anggap saja kita sedang melakukan operasi plastik pada rumah. Bagian yang sudah membusuk dan tidak berguna harus segera diangkat, supaya area lainnya bisa bernapas dengan lega. Setelah area mulai terasa agak lega, dan napas kita tidak lagi terasa sesak setiap kali masuk ruangan itu, kita masuk ke tahap kedua, yaitu pengosongan zona merah. Area yang paling parah kumuhnya secara menyeluruh dalam satu waktu. Ini bukan lagi sekadar merapikan permukaan atau memindahkan barang dari satu sudut ke sudut lain. Ini adalah momen operasi besar, di mana kita benar-benar mengosongkan titik terparah yang selama ini selalu kita hindari. Entah itu gudang kecil di belakang dapur, kolong tempat tidur yang seperti portal menuju dunia lain, atau lemari sudut yang isinya sudah seperti kapsul waktu dari 10 tahun lalu. Zona merah biasanya adalah area yang setiap kali kita lihat, kita langsung berkata, nanti aja deh. Dan nanti itu bisa berubah jadi bertahun-tahun. Karena itu, tahap ini harus dilakukan dalam satu waktu, tidak dicicil. Kenapa? Karena kalau dicicil, energi mental kita akan bocor. Setiap hari kita akan melihat setengah berantakan, tapi juga setengah rapi. Dan itu justru bikin stres berkepanjangan. Dengan mengosongkan total dalam satu sesi, kita menciptakan efek kejut yang kuat. Ruangan yang tadinya penuh, tiba-tiba kosong. Dari situ, otak kita merasakan reset. Caranya sederhana tapi tegas. Keluarkan semua isi dari zona merah tersebut. Ya, semua. Jangan pilih-pilih dulu. Pindahkan ke satu area staging, lantai ruang tamu, teras, atau ruang kosong lain, supaya kita bisa melihat volume aslinya. Biasanya di titik ini kita akan kaget sendiri. Serius ini semua barangku, dan disitulah kesadaran muncul. Banyak dari barang itu mungkin sudah rusak, kedaluarsa,
tidak pernah dipakai lagi, atau bahkan kita lupa pernah memilikinya. Jangan mencicil, karena mencicil itu hanya mitos yang bikin kita malas. Lebih baik satu hari kita berantakan total sekalian, daripada setiap hari melihat pemandangan yang sama tanpa perubahan. Misalnya area dapur yang isinya panci gosong, atau tutup wadah yang pasangannya sudah hilang entah kemana sejak zaman prasejarah. Semua barang harus dikeluarkan dari lemari sampai kosong melompong. Lalu bersihkan sudut-sudutnya sampai tidak ada lagi sisa lemak atau debu yang menempel di sana. Dengan melihat ruang kosong secara langsung, otak kita akan dipaksa untuk lebih selektif saat akan memasukkan kembali barang yang benar-benar kita butuhkan saja ke dalam sana. Tahap ketiga yang paling ekstrim dan menantang nyali adalah melakukan diet belanja barang baru selama minimal 3 bulan ke depan agar barang lama tidak punya teman baru. Seringkali kita semangat melakukan decluttering, tapi besoknya malah kalap melihat diskon peralatan dapur di aplikasi belanja online, padahal di rumah masih ada yang serupa. Contoh yang paling sering terjadi adalah membeli wadah penyimpanan baru dengan alasan supaya rapi. Padahal masalah utamanya adalah barang kita yang terlalu banyak. Bukan kurang tempat penyimpanan, kita harus tega pada diri sendiri untuk tidak menambah beban di dalam rumah. Karena rumah yang sehat adalah rumah yang punya ruang untuk orangnya bergerak, bukan cuma gudang untuk barang-barang yang tidak bernyawa. Fokuskan energi kita untuk merawat apa yang tersisa, daripada sibuk mencari yang baru yang nantinya hanya akan berakhir menjadi tumpukan kumuh berikutnya di pojok ruangan. Dari semua proses melelahkan yang bikin keringat bercucuran ini, kita akhirnya sadar bahwa kebahagiaan itu tidak diukur dari berapa banyak koleksi barang yang kita miliki di dalam lemari. Rumah yang bersih dan lapang memberikan ruang bagi pikiran kita untuk lebih jernih dalam mendidik anak-anak atau sekadar menikmati kopi hangat. Di sore hari tanpa terganggu pemandangan tumpukan setrikaan, proses merelakan barang-barang lama memang terasa berat di awal, tapi rasa plong yang muncul setelah melihat lantai rumah kembali terlihat itu sungguh tidak bisa dibayar dengan uang. Mari kita mulai pelan-pelan, satu sudut hari ini dan satu ruangan besok, karena kita layak tinggal di tempat yang nyaman dan bukan di dalam gudang penyimpanan yang menyesakkan dada. Semoga semangat bersih-bersih ini bisa konsisten kita jaga agar rumah bukan lagi jadi sumber emosi, melainkan menjadi surga kecil tempat kita pulang dan beristirahat dengan tenang. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua!